Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyillahil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, wa akhassu bidzikri, kepada seluruh jajaran takmir Masjid Miftahul Jannah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin, dan umumnya kita sebagai kaum muslimin yang memakmurkan masjid ini, al-fakir, dan kita semua mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah, ajek kata orang Jawa, atau berkelanjutan dalam kita menjalankan kebaikan-kebaikan yang telah diwariskan oleh para alim ulama, para cerdik cendekia, para aslafun sholih, para atba'ut tabi'in, para sahabat Nabi, yang itu kemudian tidak luput daripada atharu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang tidak hanya dunia saja bahagia, tidak hanya dunia saja beruntung, lebih daripada itu mudah-mudahan keberuntungan kita kelak di akhirat akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ahlu salatil maghrib, ahlu salatil jamaah 5 waktu, khususnya Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Yang pertama, Al-Fakir Muhammad Nur Rais diperintahkan atau dimintai bantuan oleh Kiai Haji Zainal Arifin untuk menggantikan beliau, karena beliau perjalanan dari Nganjuk, beliau ditimbali oleh orang tuanya, oleh abahnya, kok sepertinya tidak nutut, beliau menjaga istiqomahnya, maka beliau telepon saya untuk menggantikan beliau. Maka saya mohon izin dumateng Bapak Ketua Takmir, Abah Ketua Takmir dan seluruh jajaran dan para hadirin, bahwa saya di sini adalah badal, pengganti. Nah, badal atau pengganti ini pasti tidak sama dengan aslinya. Mudah-mudahan niat saya yang pertama adalah mengemban amanah dari beliau, dan kirim salam beliau saya sampaikan kepada panjenengan semua. Yang kedua, Al-Fakir, saya di sini tidak menceramai panjenengan, tapi yang pertama niat saya adalah silaturahim, silatul arham, nepung sanak seduluran kata orang Jawa. Mudah-mudahan ikatan batin kita sudah diikat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Betul-betul ikatan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ini betul-betul akan sampai kepada hadiratnya Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengawali kajian pada malam hari ini, mari kita niatkan bersama bahwa dalam majlisul ilmi, dalam majlisul ta'lim, pasti di dalamnya ada faidah, ada keberkahan, ada fadilah-fadilah, keutamaan yang pasti akan kita dapatkan. Oleh karena itu mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan niatan kita bersama betul-betul diberikan rahmat oleh Allah, betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama panjenengan yang berupaya memakmurkan masjid yang mewah ini, lahir maupun batin, betul-betul diterima amal ibadah panjenengan semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa aslafun salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa al mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم صلاة على المختار في القدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan nikmat kepada kita, telah banyak memberikan anugerah kepada kita, baik anugerah, nikmat maupun apapun fasilitas yang telah kita terima, baik itu disadari maupun tidak, itu semua adalah anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang ketika menganggap anugerah, ketika menganggap sebuah fasilitas, sebuah nikmat itu hanya terukur dengan uang. Tapi jangan lupa bahwa uang bolehlah banyak, tapi manakala kesehatan kita berukurang, maka kenikmatan itu pasti berkurang. Begitu ya Bu? Insya Allah begitu. Saya merasakan, panjenengan merasakan begitu banyak kenikmatan manakala kita mampu menyadari dengan kesehatan kita, dengan kenikmatan kita, kita mampu menjalankan kaki kita dari rumah masing-masing. Untuk apa? Untuk kita menjalankan perintah sholat 5 waktu. Di masjid yang megah ini, di masjid yang istimewa ini, itu bagian yang tidak terhingga. Bahkan ada ayat Al-Quran yang kita mungkin sering hafalkan, bahkan sering kita dengar, wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mari kita syukuri nikmat Allah yang begitu besarnya. Manakala kita sudah mensyukurinya, mudah-mudahan kesehatan kita terus ditambah, dilanggengkan sehat kita, dilanggengkan pekerjaan kita, dilanggengkan aktivitas apapun yang mampu kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan ini adalah modal kita yang akan kita petik, kita raih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di dalam ayat yang lain, manakala seseorang itu diberikan
kenikmatan yang besar, yang banyak. Lah, besar atau banyak itu tergantung di antara kita mampu mensyukurinya. Ada orang yang bergelimang dengan harta benda, tapi manakala dia tidak menyadari itu adalah dimampukan oleh Allah, diberikan oleh Allah, maka dia mungkin syukurnya itu berkurang. Artinya apa? Waktunya berbagi, tidak berbagi. Waktunya harus dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Bahkan mungkin harusnya dia harus menyisihkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, dengan di pendidikan, di masjid, musola, atau di kajian-kajian atau TPQ yang itu untuk mencerdaskan anak bangsa kita, untuk mendasari keimanan kita, keimanan anak-anak turun kita. Abai, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Pondasi kita adalah penerus bangsa kita, yaitu anak cucu kita. Ayo betul-betul nikmat yang panjenengan telah raih, fasilitas entah uang, entah kemampuan apapun, ayo kita support TPQ, kita support taman pendidikan Al-Quran atau kajian-kajian keagamaan yang itu insya Allah menjadi jariah bagi kita semua. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Al-Quranul Karim telah jelas, Kanjeng Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dengan bahasa yang mudah dicerna oleh kita. Karena apa? Ternyata berarti orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang spesial. Mudah-mudahan panjenengan yang hadir di majelis ini, yang mampu setiap harinya, setiap waktunya, saat-saat ada iqomah, ada azan, kemudian iqomah, ikut memakmurkan masjid ini, masuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Ibu-ibu yang dengan istiqomah mendukung suami-suaminya, mendukung anak-anaknya untuk meramaikan masjid ini, masuk golongan orang yang spesial. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, spesial pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu begitu cepatnya berjalan, masa begitu cepatnya berjalan, tidak terasa kita semua sudah hampir berada di separuh atau pertengahan bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan amaliyah sunnah di bulan Sya'ban, banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Sampai-sampai para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak pernah menemukan panjenengan ini beribadah puasa kecuali ibadah puasa panjenengan di bulan Sya'ban ini lebih banyak daripada puasa sunnah di bulan yang lain. Singkat kata, singkat cerita, Rasulullah kemudian menjawab, wahai para sahabatku, saya berpuasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya, karena saya menyadari bahwa bulan Sya'ban ini catatan amal perbuatan saya, catatan amal perbuatanku akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak ikhlas, saya tidak ingin saat dilaporkannya amal perbuatanku, amal perbuatan saya tidak mempunyai amal-amal yang banyak. Puasa saya itu saya perbanyak di bulan Sya'ban karena saya ingin ketika dilaporkan amaliyah saya di bulan Sya'ban ini, saya dalam keadaan berpuasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kira-kira saya panjenengan ini
mampukah ikhtiar berpuasa di bulan Sya'ban? Artinya apa? Kalau kemarin dulu saat bulan Rajab kita mampu berpuasa bulan Rajab, mudah-mudahan bulan Sya'ban ini yang kita belum masuk nisfu Sya'ban mampu menyempatkan diri untuk berpuasa, niat puasa sunnah Sya'ban. Manakala kita kemarin belum, ya mudah-mudahan mungkin besok, mungkin lusa, kalau yang belum berpuasa kita niati, monggo. Ini tafa'ulan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempatkan diri puasa di bulan Sya'ban. Faedahnya sangat besar sekali. Lebih-lebih nanti kita akan menjelang nisfu Sya'ban. Nisfun itu kan pertengahan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan nanti mampu. Walaupun ini dalam hadis itu ada yang mengatakan hadisnya ini dhaif atau apa, tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat-riwayat yang muttafaq alaih, beliau senantiasa berpuasa, bahkan malam nisfu Sya'ban diisi dengan amaliyah yang baik. Amaliyahnya tidak hanya sholat sunnah saja, tidak hanya berpuasa, tapi kita dilatih untuk apa? Beramal tidak menunggu Ramadan. Bu, biasanya berbagi, semangat kasih takjil, semangat kasih untuk sahur, itu nunggu Ramadan. Jangan menunggu Ramadan. Karena apa? Kalau bulan Rajab itu dikatakan bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah, karena kita diperintahkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanyakkan di bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban dikatakan adalah bulan untuk menyiram tanaman yang telah kita tanam di bulan Rajab. Artinya kebaikan-kebaikan yang telah kita mampu dan dimampukan oleh Allah di bulan Rajab, ayo kita istiqomahkan di bulan Sya'ban. Artinya apa? Dipupuk, disiram. Nah, ibarat kata ini adalah momentum kita melatih diri sebelum Ramadan. Entah itu puasa sunnah, entah itu qiyamul lailnya, entah itu yang tidak terbiasa sholat sunnah ba'diyatal isya, ditambah sholat sunnah setelah sholat isya, niat ditambah juga sholat witir manakala yang belum terbiasa. Karena apa? Supaya nanti masuk bulan suci Ramadan kita lebih hikmat lagi, lebih terlatih lagi, lebih khusyuk lagi. Shalli wa sallim iman ala Ahmada, shalli wasallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli iman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad juga mengingatkan kepada para sahabat, kemudian sampai kepada murid-murid sahabat, sampai kepada aslafun shalih, pada para ulama, sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita, bahwa bulan Sya'ban itu ibaratnya bulan yang sering dilupakan, sering dilalaikan oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kalau kita sudah
tahu, sudah mendapatkan pesan ini, ayo bulan Sya'ban betul-betul kita makmurkan dengan sebaik-baiknya. Ibarat kata tadi istilahnya disiram amal kebaikan kita yang telah ada, telah mampu kita lakukan bulan Rajab, ayo terus diistiqomahkan di bulan Sya'ban. Entah itu sedekah, entah itu berbagi, entah itu kita sudah mulai membayar zakat. Bila yang mampu, sudah waktunya, sudah mulai sering menambah amal ibadahnya, monggo, ayo terus diistiqomahkan, bahkan ditingkatkan di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad juga menyampaikan, wahai umatku, saya ini mendapatkan wahyu Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai sahabatku, saya menerima wahyu Allah, ayat Al-Quran, salah satu di antara ayat yang banyak di dalam Al-Quran yang diturunkan di bulan Sya'ban adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah senantiasa memuji Rasulullah, diikuti oleh para malaikatnya. Kemudian konsekuensinya kita sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Konsekuensinya kita, panjenengan, saya dan panjenengan yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersalawatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wasallimu taslima, dengan sebenar-benarnya solawat, dengan sebenar-benarnya kita mendoakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar inilah yang kemudian oleh para ulama, para aslafun sholih, kita diperintahkan memperbanyak solawat di bulan Sya'ban. Manakala biasanya solawat kita hanya 100, bahkan hanya 10, ayo kita tambah lagi. Manakala yang sudah mampu 100, ditambah lagi. Minimal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kita baca, kalau kita hitung mungkin 100 itu tidak sampai 5 menit kalau baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Loh, itu namanya sholawat Jibril. Loh, kenapa kemudian kita ini kok harus membaca sholawat? Wong Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga begitu. Bukan kemudian Rasulullah butuh terhadap sholawat itu. Kita membacanya maupun tidak mengurangi kenabian Rasulullah, tidak mengurangi kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengurangi keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita membacanya faedahnya apa? Litabid. Faedahnya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tujuannya apa? Dengan kita membaca itu, mudah-mudahan fadilahnya kembali kepada kita. Ibarat kata ada senter, ya, ada senter yang kita senterkan di kaca, pasti akan memantul kepada kita. Ibarat kata kita ini mendoa atau bersolat kepada Rasulullah, yang kita idam-idamkan adalah
kembali doa itu kepada kita masing-masing. Kita ini banyak dosa, saya banyak dosa, banyak kesalahan yang itu harus saya ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita bersolawat, berdoa, mendoakan Rasulullah. Mudah-mudahan doa itu akan kembali menetes, memantul kepada saya, memantul kepada kita semua. Bahkan dalam hadis ada yang disampaikan, dengan kita bersalawat, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu ada kata-kata yusalluna. Ya, ada kata-kata yusalluna. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi. Menurut para ahli tafsir, yusalluna berfaedah litta'bid, berfaedahnya sepanjang masa. Litta'bid berabad-abad, berarti kan sepanjang masa. Loh, kalau Allah saja itu senantiasa berselawat, kok kemudian kita tidak mau berselawat? Sedangkan kita ini banyak dosa. Berarti bagaimana kita ini? Nah, itu mudahnya seperti itu. Selain kita memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban, ayo juga tetap istiqomah mengikrarkan diri kesalahan-kesalahan kita di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus istiqomah menambah istighfarnya. Kalau biasanya istighfarnya sedikit, kalau apal panjenengan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu sayyidul istighfar. Kalau enggak hafal, panjenengan bisa baca, ayo kita baca lafaz-lafaznya itu. Tujuannya apa? Mudah-mudahan kita menjelang bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga memasuki bulan suci Ramadan yang ada kesempurnaan istiqomah yang telah mampu kita lakukan bulan Rajab, bulan Sya'ban, betul-betul juga kita dimampukan di bulan Ramadan. Sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan betul-betul secara jasmani kita siap, secara rohani pun kita siap. Marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah, marhaban syahrul sa'adah, marhaban ya khaira khalqillah, marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban syahrul sa'adah, marhaban ya khaira khalqillah, alimu sirri wa akhfa, mustajibud da'wati, rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati, marhaban syahrul sa'adah, marhaban ya khaira khalqillah. Kita ini persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Panjenengan nak seneng toh biasa nih, mau Ramadan bersih-bersih kamar, mau Ramadan bersih-bersih lingkungan, mau Ramadan bersih-bersih rumah, kan begitu kok. Nah, mau Ramadan mengecat masjid, mengecat musola, mengecat apapun yang kurang pantas, diperindah, dipercantik. Itu secara fisik. Loh, lebih daripada itu, manakala saya
panjenengan semua bersama-sama, tidak hanya fisik tapi secara spiritual kita, secara psikologi kita, secara jiwa kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita memasuki Ramadan. Selamat datang Ramadan. Tidak hanya fisik saja, tapi secara batiniah, secara ruhaniyah kita siap insya Allah memasuki Ramadan dengan sempurna. Itu biasanya yang dilakukan oleh masyarakat. Biasanya habis Ramadan berduyun-duyun untuk menggapai rahmatnya Allah, menggapai maufirahnya Allah. Tujuannya akhir apa? Itkun minan nar. Dimulai dari mana? Kata aslafun sholih. Saya membaca berbagai macam literasi. Orang yang sukses bulan suci Ramadan, orang yang akan mendapatkan rahmat, maufirah dan dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ujub-ujub. Nah, bahkan orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr, lebih utama dari sekedar hitungan 1000 bulan, adalah orang-orang yang menyiapkan diri mendapatkan Lailatul Qadar itu sejak bulan Rajab, sejak bulan Sya'ban, diistiqomahkan dan kemudian memasuki Ramadan betul-betul kafah. Masuk dengan biur. Masuk dengan apa? Dengan sempurna. Karena apa? Sudah istiqomah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan insya Allah memasuki Ramadan sudah tidak adaptasi lagi. Entah itu puasanya, entah itu amal-amal sunnahnya, entah itu zakatnya, entah itu sedekahnya, ataupun sunnah-sunnah yang lain sudah terlatih sejak bulan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Maka panjenengan mesti hafal. Anak-anak sudah dilatih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Mari bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ayo kita resapi. Doa seperti ini itu senantiasa dilantunkan. Mari bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Hadis sahih, kita senantiasa diajak oleh Kanjeng Nabi Muhammad berdoa mudah-mudahan diberkahi bulan Rajab yang telah lalu, kan gitu, dan diberkahi bulan Sya'ban kita yang sedang kita jalani. Tujuannya apa? Menggapai waballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan bulan suci Ramadan sampai tutup 30 hari, 1 bulan penuh, mampu menjalankan keistimewaan bulan suci ini juga. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini adalah doa panjang umur. Makanya walaupun panjenengan tidak dilakukan setelah sholat, doa ayo Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Entah itu sholat sunnah, entah itu sholat wajib, terus ayo kita baca. Panjenengan saat nyetir mobil, kepingin baca sholawat, segera
bisikan hati yang pertama, ayo langsung dilaksanakan. Itu adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu adalah apa? Itu adalah daripada ilham Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu mampu untuk kita istiqomahkan sehingga kita betul-betul menggapai Ramadannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksimal. Karena apa? Kita persiapkan sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian ketemu Ramadan. Makanya harus bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan adalah doa panjang umur. Artinya apa? Mudah-mudahan kita disampaikan bulan suci Ramadan, mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, ketemu dengan akhir Ramadan, mudah-mudahan kita mendapatkan itqun minan nar, dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mendapatkan Idul Fitri. Betul-betul kita ini berhari raya, tidak sekadar fisiknya saja. Kita tidak sekedar berpuasa, zahirnya saja, menahan lapar dan dahaga saja, tapi nafsu kita juga berpuasa. Tapi ruhani kita juga mendapatkan nutrisi-nutrisi berupa faedah-faedah dari puasa. Berupa apapun yang kita dapatkan, nilai-nilai puasa kita betul-betul estu kata orang Jawa adalah puasa yang berkualitas daripada puasa yang lalu. Mungkin puasa tahun yang lalu kita hanya sekedar nahan lapar dan dahaga, kemudian yang lainnya masih kita terjang. Mudah-mudahan tahun ini betul-betul kita mendapatkan hikmah dari Ramadan, betul-betul mendapatkan Ramadan yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Mancingnya jam berapa? Masuk isaknya jam berapa? Oh, 1 menit lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini itu bukan nyeramai panjenengan, tapi adalah apa yang saya sampaikan mengingatkan kepada diri saya pribadi. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan fadilah daripada majelis ilmu ini, menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menambah kesombongan kita, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat diambil nyawa, kita menyandang gelar yang agung, husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a ووافقني عملا صالحا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وبحق هذه المجلس المباركة، مجلس مسجد مفتاح الجنة، أن تفتح لنا بكل خير، وأن تفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا
في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطل لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من رجب وشعبان وبلغنا رمضان بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya dumateng panjenengan sedaya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.